Kembali lagi Sobat Kom dalam program Ngopi Sore. Kali ini masuk sudah di edisi tanggal 25 Maret 2021. Sekarang sudah banyak pertanyaan dari Sobat Kom. Kita mulai jawab aja ya Dokter Ya, David, Dokter Montik. Dok, isunya ada dari aku Tony. Dokter, isunya di luar sana, entah benar atau tidak, isunya usai vaksin ada yang mengalami gejala komplikasi hingga lumpuh. Mohon klarifikasinya dok, terutama untuk para pedagang di pasar-pasar. Terus ada juga Muhammad Musa, hampir mirip dok, apa aja efek setelah vaksin dan apakah sama efeknya antara vaksin pertama dengan kedua? Mungkin dokter bisa, Dokter David silahkan. ya. Baik, terima kasih atas penanya. Jadi memang hal yang perlu kita klarifikasi dulu mengenai efek vaksin. Sampai sejauh ini mungkin nanti Dokter Montik bisa membantu menjawab. Sejauh ini vaksinasi yang kita lakukan di Kota Samarinda itu tidak ada memiliki efek sampai seberat itu, sampai lumpuh ya. Jadi yang paling ada itu adalah rasa pegel atau rasa istilahnya kemeng itu pada daerah yang sudah disuntik. Kalau memang misalnya ada orang yang habis disuntik vaksin terus mengalami kelumpuhan, itu memang yang harus kita pastikan dulu apakah data itu benar. Kalau memang data itu benar, apakah ada penyakit-penyakit yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga dia menyebabkan kelumpuhan setelah divaksin. Nah, kalau memang itu ada, baru kita bisa katakan bahwa itu betul-betul efek samping daripada vaksin. Selama ini pun tim dari vaksinator itu juga memantau semua pasien apa yang disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu ada yang dilakukan di Rumah Sakit Wapsarani sampai sekarang itu tidak ada laporan KIPI. Jadi kalau tidak ada laporan KIPI artinya efek samping yang dialami oleh para penerima vaksin itu nol, tidak ada yang mengalami efek samping seperti itu. Berarti sejauh ini aman, tidak perlu lagi kekhawatiran berlebih ya dok ya. Tapi kalau di luaran sana apa benar itu pun harus dicek ulang lagi ya dok betul. Ya. Kita sebagai masyarakat jangan terima mentah-mentah berita informasi setengah-setengah, harus utuh dia penyakitnya apa atau ada sebelumnya. Jadi Sobat Kom tidak perlu khawatir. Nah kita bertanya lagi ke Dokter Montik dok, ini ada dari Tiara bertanya kalau untuk sektor perhotelan itu kapan dok vaksin dapat giliran vaksin? Perhotelan itu termasuk ke pelayanan publik juga sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak akan lama lagi seharusnya karena ini juga sudah mulai merambah ke vaksin ke pelayanan publik gitu. Berarti perhotelan harusnya sudah ini dok ya? Harusnya tidak akan lama lagi, kemungkinan besar ditunggu saja karena memang kan satu persatu ini akan didata dan dilakukan vaksinasi. Dok ada lagi nih Dokter Montik, selamat sore dari Win Mahat. Selamat sore, mohon izin bisa dikasih gambaran nggak bahwa apa aja sih unsur atau komposisi dari vaksin COVID itu sendiri? Dokter Montik silakan atau Dokter David, komposisi vaksin itu? Baik, jadi begini, vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Jadi memang biasanya di negara yang maju atau pabrik pembuat vaksin mereka akan membiarkan virus tersebut, kemudian virus itu dimatikan, kemudian virus inilah yang dimasukkan ke tubuh manusia. Hanya saja virus yang dimatikan ini itu biasa sifatnya tidak stabil, dia mudah sekali namanya sudah jadi bangkai ya, yang sudah jadi mati itu kan mudah sekali dia mengalami pembusukan. Karena itu dia diikat oleh struktur protein di mana mereka bersifat menjadi stabil sehingga bisa dimasukkan ke botol kemudian dikirim kemana-mana dan dia masih efektif untuk divaksinasi. Nah, yang seringkali menjadi efek samping daripada imunisasi adalah struktur virus protein yang mengikat virus itu. Kalau virusnya itu sendiri tidak akan menimbulkan efek apa-apa. Proteinnya ini, nah kita tahu protein ini adalah struktur kimiawi yang gampang sekali menimbulkan reaksi alergi. Jadi memang paling sering itu reaksi alergi yang ditimbulkan oleh vaksin itu seperti itu. Nah, dokter mungkin banyak pertanyaan lansia itu dan penyakit jantung atau hipertensi gimana dok? Sudah diperbolehkan? Mengenai penyakit itu, nah seperti saya bilang tadi di awal bahwa memang virus ini kan baru, vaksinnya juga baru. Jadi memang untuk efek samping terhadap orang lansia, orang hipertensi itu belum ada data yang cukup untuk mengatakan bahwa ini menimbulkan efek samping.
Sehingga daripada kita khawatir itu nanti betul-betul menimbulkan efek, lebih baik ditunda untuk orang-orang dengan risiko tinggi. Bukan hanya itu, ada beberapa. Jadi Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia itu sudah mengeluarkan rekomendasi orang-orang yang tidak boleh diberikan vaksinasi. Ada istilah rapuh, itu saya lupa ya, rapuh itu ada singkatan, ada kemampuan dan segala macam. Itu kalau memang ragu-ragu untuk menerima vaksin, yang lansia mungkin boleh konsultasi ke dokter penyakit dalam yang praktek di mana saja, menanyakan apakah memang saya ini masuk dalam kategori yang aman atau tidak. Seperti ada kategori yang sudah ditetapkan itu. Dokter Montik mungkin bisa menambahkan sedikit kriterianya lansia, berarti tidak semua lansia yang bisa diberikan. Jadi untuk lansia memang kan usia 60 tahun ke atas. Nah itu nanti biasanya ada tim screening sebelum, jadi ada beberapa tahapan sebelum menerima vaksin itu. Di awal itu di screening, juga dilakukan pemeriksaan darah, mulai dari gula darah, kolesterol, tekanan darah, juga termasuk penyakit yang diderita, seperti apakah penderita diabetes mellitus atau kencing manis, ataukah hipertensi. Nah itu nanti semuanya akan dilihat. Ada kadar tertentu, ada batasan tertentu di mana kita akan menunda pemberian vaksin pada pasien-pasien dengan hipertensi dan juga diabetes contohnya. Sedangkan untuk kalau pasien jantung memang jika dia stabil selama 3 bulan terakhir, itu bisa diberikan berdasarkan rekomendasi dari ahli penyakit jantung. Berarti sebelum proses vaksin itu disuntikan ke tubuh akan ada screening ya, Ya, Dok ya. benar. Jadi masyarakat Ya. tidak perlu khawatir jika Ya. memang sudah giliran, silakan nanti akan Ya. di screening. Bisa jadi udah waktunya ternyata secara kesehatan tidak ini Memenuhi, ya. berarti bisa ya, Iya, Dok ya. jadi memang ada banyak juga yang kita akhirnya tunda, belum bisa Pak, Bu, gitu. Oke, berarti tidak perlu khawatir asal Iya. masyarakat itu terus terang pas saat screening Iya, benar. dia penyakit apa, dan kalau bisa bawa mungkin kesehatannya sebelum-sebelumnya apa, Iya, nih dia benar. ingat-ingat gitu ya, Dok. Iya, Ya? benar. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Muhammad, kenapa vaksin AstraZeneca banyak terjadi penolakan di dunia berbeda Sinovac? Mungkin Iya. Dr. David. Jadi memang ada isu bahwa AstraZeneca ini menimbulkan efek samping, tapi terakhir ya, saya barusan tadi siang saya nonton di CNN, itu dinyatakan bahwa vaksin AstraZeneca itu aman dan boleh diberikan, seperti itu. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri memang dikatakan bahwa struktur protein yang ada di AstraZeneca itu diambil dari babi. Oke. Itu sehingga dikatakan haram. Nah ini kan tinggal MUI aja menentukan haram atau halalnya ini kan, karena memang kalau kita lihat mudarat dengan manfaatnya, lebih banyak manfaat, mungkin boleh saja seperti itu. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Apa sih bedanya vaksin AstraZeneca itu dengan Sinovac? Iya. Dan bagaimana efektivitasnya terhadap kekebalan antibodi yang Ya. dibentuk? Jadi ada 2 macam ya jenis, saya lupa ada istilahnya. Jadi ada 2 macam struktur aktif daripada vaksin itu. Tadi saya bilang bahwa ini ada kuman yang dimatikan ya. Jadi kuman yang dimatikan ini ada 2 macam juga, ada yang dimatikan, ada yang dilemahkan. Nah, salah satu kedua jenis pabrikan ini mereka mengeluarkan ada yang dimatikan, ada yang dilemahkan. Nah, saya tidak tahu yang mana yang dilemahkan, dimatikan salah satu. Itu perbedaannya mereka Oke. berdua itu. Seperti itu. Oh, jadi perbedaannya dari Dari struktur aktif strukturnya dari itunya vaksin ya. itu. Oke, Dokter Montik, mungkin ada pertanyaan, Dok, apa efek vaksin pertama kedua ada nggak, Dok? Ada berbeda atau tidak antara suntikan pertama dengan suntikan booster yang kedua itu? Sebenarnya kalau untuk efek kurang lebih sama, karena kan yang dimasukkan juga sama gitu. Tinggal ini efek sampingnya kan biasanya kalau yang kita temuin di lapangan itu tadi yang cuman rasa kemeng atau pegel di area bekas suntikan, tapi tidak semua. Banyak juga yang tidak merasakan demikian. Kemudian ya itu tadi yang curhat lapar, makannya jadi banyak, nafsu makannya jadi meningkat. Pada hari setelah vaksin itu juga ada. Kurang lebih sama. Sih pertama dan kedua. Dosis pertama dengan dosis kedua itu apakah sama, Dok? Atau ada berbeda antara komposisi dari vaksin yang pertama disuntikan dengan vaksin yang kedua? Kalau untuk di lapangan sama sih. Sama kalau ya, untuk Dok ini, ya. Oke.
Oke, berarti ya kalaupun tidak ada perbedaan antara efek vaksin pertama dengan kedua karena yang disuntikan itu hanya sesuatu yang sama ya dok ya. Benar. Nah sekarang kembali lagi ke dokter David, kira-kira apa sih dokter setelah ada proses vaksin ini, setelah tadi sempat disinggung kalau di Kalimantan Timur sempat posisinya saat ini COVID sedang mengalami penurunan walaupun hanya sedikit. Nah dokter, apa harapan dokter sebagai seorang tenaga medis yang sehari-hari di rumah sakit dan selalu berkutat dengan COVID, apa sih harapan dokter kepada masyarakat? Ya, harapannya sih memang keterlibatan masyarakat terhadap pencegahan COVID ini lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Di awal-awal kita pandemi itu kan masyarakat masih terbelah kan, ada yang yakin ada COVID, ada yang tidak yakin ada COVID. Sekarang rata-rata semua hampir mengakui bahwa COVID itu ada. Nah cuman saja memang untuk menjalankan protokol kesehatan itu juga masih ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Penyebabnya memang kita tahu ya, salah satu yang membuat kita menjadi lalai itu karena capek, bosan dan lelah. Sudah. Nah jadi harapan saya memang masyarakat itu jangan bosan, jangan lelah, jangan capek. Bayangkan kalau misalnya Anda adalah petugas kesehatan yang sehari-hari menangani pasien di rumah sakit. Petugas kesehatan yang menangani pasien COVID itu tidak pulang ke rumah loh Mbak. Jadi mereka setelah dari rumah sakit mereka harus pulang ke hotel. Jadi kalau mereka dinas mereka 5 hari itu mereka tidak pulang ke rumah. Mereka di karantina di hotel. Nah bayangkan kalau kita yang seperti itu karantina di hotel, nanti setelah hari ke-6 baru boleh pulang ke rumah. Cuma 2 hari di rumah, habis itu dinas lagi 5 hari. Nah, ini sudah terjadi setahun. Bayangkan seperti apa mereka itu lelahnya itu. Nah bayangkan kalau kita yang mengalami kejadian itu. Makanya memang harapan saya memang kita lebih aktif lagi di dalam menerapkan protokol kesehatan, karena vaksinasi itu hanya salah satu cara. Menerapkan protokol kesehatan adalah cara yang lain seperti itu. Jadi itu harapan saya. Ya, untuk supaya bukan hanya tenaga kesehatan, masyarakat pun mungkin sudah bosan juga sebenarnya betul. Dok ya, tetap pakai masker, harus keluar kota tes antigen, sebenarnya sudah bosan. Tapi kita sama-sama bosan, semua bosan gitu ya dok. Benar. Nah, Dokter Montik, harapan dokter sebagai seorang vaksinator itu yang masyarakat itu kan banyak awal-awalnya tuh banyak yang menganggap hanya seperti flu biasa, menyepelekan vaksin, menyepelekan penyakit COVID ini. Nah, harapan dokter nih apa dengan adanya vaksin ini, dengan adanya program dari pemerintah untuk menekan? Harapannya yang pasti pandeminya segera berakhir. Nah, tapi untuk bisa berakhir itu butuh kerjasama kita semua. Kita sama-sama bosan, sama kita juga sama-sama pengen cepat selesai, sama. Nah, supaya cepat mau nggak mau kita harus berkorban dulu sekarang, prokesnya, kemudian usaha-usaha apapun yang kira-kira bisa mempercepat pandemi ini berakhir, ayo kita lakuin sama-sama gitu. Kalau ada vaksin, yuk vaksin. Prokes jaga dulu sampai paling nggak cepat kita akhirin ini sama-sama gitu. Jadi butuh kerjasama semuanya memang. Harapannya nih berarti Samarinda bisa ya dok ya, semua program vaksinasi ini berjalan 100% cakupannya berhasil dok ya. Amin. Oke, Sobatkom, bukan hanya tenaga kesehatan ataupun pemerintah yang sudah bosan dengan keadaan pandemi yang terjadi sekarang. Kita semua juga, tapi mau tidak mau kita harus tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tetap menjaga kondisi tubuh serta ikuti program vaksinasi pemerintah. Partisipasi masyarakat mensukseskan program pemerintah untuk agar pandemi ini bisa segera terjadi. Langsung dari Private Dining Room Hotel Aston Samarinda, saya Kiki Mareta pamit undur. Kita ketemu lagi minggu depan dalam program Ngopi Sore. Terima kasih.